Menurut ilmu batiniah TQNS, pada diri manusia terdapat 9 jenis roh, masing-masing roh mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Kesembilan macam roh yang ada pada manusia itu adalah sebagai berikut. 1. Ruh Idofi adalah ruh yang sangat utama bagi manusia. Ruh Idofi juga disebut johar awal suci. Karena ruh inilah maka manusia dapat hidup. Bila ruh tersebut keluar dari raga, maka manusia yang bersangkutan akan mati. Ruh ini sering disebut nyawa. Ruh Idofi merupakan sumber dari ruh-ruh lainnya pun akan turut serta. Tetapi sebaliknya, kalau salah satu ruh yang keluar dari raga, maka roh Idofi tetap akan tinggal di dalam jasad. Dan manusia itu tetap hidup. Bagi mereka yang sudah sampai pada irodat Allah atau kebatinan tinggi, tentu akan bisa menjumpai roh ini dengan penglihatannya. Dan wujudnya mirip dirinya sendiri, baik rupa maupun suara serta segala sesuatunya. Bagai berdiri di depan cermin. Meskipun ruh-ruh yang lain juga demikian, tetapi kita dapat membedakannya dengan roh yang satu ini. 2. Ruh Robani adalah ruh yang dikuasai dan diperintah oleh ruh Idofi. Bila kita berhasil menjumpainya, insan kamil terbuka hijab, maka kita tak mempunyai kehendak apa-apa. Hati pun terasa tentram, tubuh tak merasakan apa-apa. 3. Ruh Ruhani adalah ruh ini pun juga dikuasai oleh roh Idofi. Karena adanya ruh rohani ini, maka manusia memiliki kehendak dua rupa. Kadang-kadang suka sesuatu, tetapi di lain waktu ia tak menyukainya. Ruh ini mempengaruhi perbuatan baik dan perbuatan buruk. Ruh inilah yang menepati pada 4 jenis nafsu, yaitu nafsu lawamah aluamah, nafsu amarah, nafsu sufiyah, nafsu mulhamah mutmainah. Kalau manusia ditinggalkan oleh ruh ruhani ini, maka manusia itu tidak mempunyai nafsu lagi, sebab semua nafsu manusia itu ruh ruhani yang mengendalikannya. Maka, kalau manusia sudah bisa mengendalikan ruh ruhani ini dengan baik, ia akan hidup dalam kemuliaan. Ruh ruhani ini sifatnya selalu mengikuti penglihatan yang melihat, di mana pandangan kita tempatkan, di situ roh rohani berada sebelum kita dapat menjumpainya. Terlebih dulu kita akan melihat bermacam-macam cahaya bagai kunang-kunang. Setelah cahaya-cahaya ini menghilang, barulah muncul ruh rohani itu. 4. Ruh Nurani adalah ruh ini di bawah pengaruh ruh Idofi. Ruh Nurani ini mempunyai pembawa sifat terang. Karena adanya ruh ini menjadikan manusia yang bersangkutan jadi terang hatinya. Kalau ruh Nurani meninggalkan tubuh, maka orang tersebut hatinya menjadi gelap dan gelap pikirannya. Ruh Nurani ini hanya menguasai nafsu mutmainah saja. Maka bila manusia ditunggui roh Nurani, maka nafsu mutmainahnya akan menonjol, mengalahkan nafsu-nafsu lainnya. Hati orang itu jadi tenteram, perilakunya pun baik dan terpuji. Air mukanya bercahaya, tidak banyak bicara, tidak ragu-ragu dalam menghadapi segala sesuatu, tidak protes bila ditimpa kesusahan. Suka, sedih, bahagia dan menderita dipandang sama. 5. Ruh Kudus Qudsi, ruh suci adalah ruh yang dibawa kekuasaan roh Idofi juga. Ruh ini mempengaruhi orang yang bersangkutan mau memberi pertolongan kepada sesama manusia, mempengaruhi berbuat kebajikan dan mempengaruhi berbuat ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. 6. Ruh Rohmani adalah ruh di bawah kekuasaan ruh Idofi pula. Ruh ini juga disebut ruh pemurah karena diambil dari kata Rohman yang artinya pemurah. Ruh ini mempengaruhi manusia bersifat sosial, suka memberi. 7. Ruh Jismani, jasmani adalah ruh yang juga di bawah kekuasaan roh Idofi. Ruh ini menguasai seluruh darah dan urat saraf manusia. Karena adanya ruh jasmani ini, maka manusia dapat merasakan adanya rasa sakit, lesu, lelah, segar dan lain-lainnya. Bila ruh ini keluar dari tubuh, maka ditusuk jarum pun tubuh tidak terasa sakit. Kalau kita berhasil menjumpainya, maka wujudnya akan sama dengan kita, hanya berwarna merah. Ruh jasmani ini menguasai nafsu amarah dan nafsu hewani. Nafsu hewani ini memiliki sifat dan kegemaran seperti binatang, misalnya, malas, suka setubuh, serakah, mau menang sendiri dan lain sebagainya. 8. Ruh nabati adalah ruh yang mengendalikan perkembangan dan pertumbuhan badan. Ruh ini juga di bawah kekuasaan roh Idofi. 9. Ruh Rewaniarrayyan adalah ruh yang menjaga raga kita. Bila ruh rewani keluar dari tubuh, maka orang yang bersangkutan akan tidur keluar yang disebut sedang bermimpi. Bila masuk ke tubuh, orang akan terjaga, bangun. Bila orang tidur bermimpi dengan arwah seseorang, maka ruh Rewani dari orang bermimpi itulah yang menjumpainya.
Jadi mimpi itu hasil kerja ruh rewani yang mengendalikan otak manusia. Ruh rewani ini juga di bawah kekuasaan ruh Idofi. Jadi kepergian ruh rewani dan kehadirannya kembali diatur oleh ruh Idofi. Demikian juga roh-roh lainnya dalam tubuh, sangat dekat hubungannya dengan ruh Idofi utama. Menurut ilmu batiniah TKNS, pada diri manusia terdapat 9 jenis roh, masing-masing roh mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Kesembilan macam roh yang ada pada manusia itu adalah sebagai berikut. 1. Ruh Idofi adalah ruh yang sangat utama bagi manusia. Ruh Idofi juga disebut johar awal suci. Karena ruh inilah maka manusia dapat hidup. Bila ruh tersebut keluar dari raga, maka manusia yang bersangkutan akan mati. Ruh ini sering disebut nyawa. Ruh Idofi merupakan sumber dari ruh-ruh lainnya pun akan turut serta. Tetapi sebaliknya, kalau salah satu ruh yang keluar dari raga, maka roh Idofi tetap akan tinggal di dalam jasad. Dan manusia itu tetap hidup. Bagi mereka yang sudah sampai pada irodat Allah atau kebatinan tinggi, tentu akan bisa menjumpai roh ini dengan penglihatannya. Dan wujudnya mirip dirinya sendiri, baik rupa maupun suara serta segala sesuatunya. Bagai berdiri di depan cermin. Meskipun ruh-ruh yang lain juga demikian, tetapi kita dapat membedakannya dengan roh yang satu ini. 2. Ruh Robani adalah ruh yang dikuasai dan diperintah oleh ruh Idofi. Bila kita berhasil menjumpainya, insan kamil terbuka hijab, maka kita tak mempunyai kehendak apa-apa. Hati pun terasa tentram, tubuh tak merasakan apa-apa. 3. Ruh Ruhani adalah ruh ini pun juga dikuasai oleh roh Idofi. Karena adanya ruh rohani ini, maka manusia memiliki kehendak dua rupa. Kadang-kadang suka sesuatu, tetapi di lain waktu ia tak menyukainya. Ruh ini mempengaruhi perbuatan baik dan perbuatan buruk. Ruh inilah yang menepati pada 4 jenis nafsu, yaitu nafsu lawamah aluamah, nafsu amarah, nafsu sufiyah, nafsu mulhamah mutmainah. Kalau manusia ditinggalkan oleh ruh ruhani ini, maka manusia itu tidak mempunyai nafsu lagi, sebab semua nafsu manusia itu ruh ruhani yang mengendalikannya. Maka, kalau manusia sudah bisa mengendalikan ruh ruhani ini dengan baik, ia akan hidup dalam kemuliaan. Ruh ruhani ini sifatnya selalu mengikuti penglihatan yang melihat, di mana pandangan kita tempatkan, di situ roh rohani berada sebelum kita dapat menjumpainya. Terlebih dulu kita akan melihat bermacam-macam cahaya bagai kunang-kunang. Setelah cahaya-cahaya ini menghilang, barulah muncul ruh rohani itu. 4. Ruh Nurani adalah ruh ini di bawah pengaruh ruh Idofi. Ruh Nurani ini mempunyai pembawa sifat terang. Karena adanya ruh ini menjadikan manusia yang bersangkutan jadi terang hatinya. Kalau ruh Nurani meninggalkan tubuh, maka orang tersebut hatinya menjadi gelap dan gelap pikirannya. Ruh Nurani ini hanya menguasai nafsu mutmainah saja. Maka bila manusia ditunggui roh Nurani, maka nafsu mutmainahnya akan menonjol, mengalahkan nafsu-nafsu lainnya. Hati orang itu jadi tenteram, perilakunya pun baik dan terpuji. Air mukanya bercahaya, tidak banyak bicara, tidak ragu-ragu dalam menghadapi segala sesuatu, tidak protes bila ditimpa kesusahan. Suka, sedih, bahagia dan menderita dipandang sama. 5. Ruh Kudus Qudsi, ruh suci, adalah ruh yang di bawah kekuasaan roh Idofi juga. Ruh ini mempengaruhi orang yang bersangkutan mau memberi pertolongan kepada sesama manusia, mempengaruhi berbuat kebajikan dan mempengaruhi berbuat ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. 6. Ruh Rohmani adalah ruh di bawah kekuasaan ruh Idofi pula. Ruh ini juga disebut ruh pemurah karena diambil dari kata Rohman yang artinya pemurah. Ruh ini mempengaruhi manusia bersifat sosial, suka memberi. 7. Ruh Jismani, jasmani, adalah ruh yang juga di bawah kekuasaan roh Idofi. Ruh ini menguasai seluruh darah dan urat saraf manusia. Karena adanya ruh jasmani ini, maka manusia dapat merasakan adanya rasa sakit, lesu, lelah, segar dan lain-lainnya. Bila ruh ini keluar dari tubuh, maka ditusuk jarum pun tubuh tidak terasa sakit. Kalau kita berhasil menjumpainya, maka wujudnya akan sama dengan kita, hanya berwarna merah. Ruh jasmani ini menguasai nafsu amarah dan nafsu hewani. Nafsu hewani ini memiliki sifat dan kegemaran seperti binatang,
misalnya, malas, suka setubuh, serakah, mau menang sendiri dan lain sebagainya. 8. Ruh nabati adalah ruh yang mengendalikan perkembangan dan pertumbuhan badan. Ruh ini juga di bawah kekuasaan roh idofi. 9. Ruh Rewaniarrayyan adalah ruh yang menjaga raga kita. Bila ruh rewani keluar dari tubuh maka orang yang bersangkutan akan tidur keluar yang disebut sedang bermimpi. Bila masuk ke tubuh orang akan terjaga, bangun bila orang tidur bermimpi dengan arwah seseorang, maka ruh Rewani dari orang bermimpi itulah yang menjumpainya. Jadi mimpi itu hasil kerja ruh rewani yang mengendalikan otak manusia. Ruh rewani ini juga di bawah kekuasaan ruh idofi. Jadi kepergian ruh rewani dan kehadirannya kembali diatur oleh ruh idofi. Demikian juga roh-roh lainnya dalam tubuh, sangat dekat hubungannya dengan ruh idofi utama.